Coba Anda bayangkan, Anda baru saja dapat pekerjaan baru. Pasti rasanya semangat ya. Semangat dan mungkin sedikit gugup, wajarlah. Tapi coba bayangkan, pada hari pertama Anda masuk kantor, Oke. gedung tempat Anda bekerja itu dikelilingi oleh penembak jitu. Wah, horor juga ya. Bukan cuma itu. Anda duduk di meja Anda, terus Anda sadar kalau rekan kerja terdekat Anda sedang aktif bikin memo Memo untuk? untuk merebut posisi Anda dari dalam. Astaga. Dan sebagai pelengkap nih ya, separuh dari seluruh orang di negara ini secara harfiah pengen melihat Anda gagal. Bahkan hancur lebur. Terdengar kayak skenario film thriller politik yang sangat berlebihan ya. Benar, tapi untuk Anda ketahui, itulah realitas sehari-hari yang benar-benar dihadapi oleh Abraham Lincoln. Skenario yang sungguh nggak terbayangkan kalau kita tempatkan dalam konteks modern. Dan itulah tepatnya mengapa eksplorasi mendalam kita kali ini sangat menarik. Betul sekali. Kita mengambil landasan dari sebuah sumber yang luar biasa detail ya, yaitu buku The Life of Abraham Lincoln volume 2. Karya Ida M. Tarbell kan? Tepat. Dan misi kita hari ini bukan sekedar mengulang fakta sejarah. Kita mau membongkar tumpukan informasi dari catatan Tarbell ini untuk mengekstrak pelajaran nyata tentang kepemimpinan di bawah tekanan ekstrim. Yang pastinya sangat relevan ya bagi Anda yang mungkin sedang menghadapi krisis atau sekadar ingin memahami anatomi pengambilan keputusan besar. Tepat sekali. Oh ya, dan sebagai catatan, karena materi sumber ini memuat peristiwa dan manuver politik yang tajam pada masanya. Sangat tajam ya? Ya, jadi tugas kita di sini murni untuk membedah strategi dan gagasannya secara objektif. Kita sama sekali tidak di sini untuk memihak secara politik. Murni untuk menggali wawasan ya? Betul. Dari salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah. Oke, mari kita langsung masuk ke suasananya. Washington DC pada bulan Maret 1861, waktu saya membaca bagian tentang hari pelantikan ini, saya sampai merinding. Suasananya sangat tegang. Ketegangannya itu bukan cuma terasa, tapi hampir bisa dipegang. Ini sama sekali bukan perayaan demokrasi yang damai dengan parade gitu. Iya, beda jauh. Untuk masuk ke gedung Capitol saja, Lincoln harus melewati semacam terowongan. Terowongan dari papan kayu kan? Betul. Dijaga sangat ketat oleh militer. Di atap-atap gedung di sepanjang rute itu sudah ada penembak jitu yang disiagakan. Oleh Jenderal Scott ya? Ya, dan bahkan ada artileri meriam di persimpangan jalan. Coba Anda bayangkan, memulai hari pertama sebagai pemimpin dengan moncong meriam mengarah ke jalanan ibu kota. Sangat mencekam. Dan di tengah semua perangkat militer itu, ada satu interaksi manusiawi di atas panggung pelantikan. Oh, yang soal topi itu? Iya, momen ini dampaknya luar biasa. Saat Lincoln bersiap berpidato, dia berdiri memegang catatannya, dan dia tampak sedikit canggung mencari tempat untuk meletakkan topi sutranya yang tinggi. Tarbell mencatat detail ini dengan indah ya? Sangat indah. Seseorang melangkah maju, mengambil topi itu, dan memegangnya selama Lincoln berpidato. Orang itu adalah Stephen A. Douglas. Rival politik terberatnya. Betul. Orang yang baru saja bertarung habis-habisan melawannya di pemilihan presiden. Iya, Douglas bahkan sempat berbisik ke salah satu kerabat Lincoln di sana. Dia bilang kalau saya tidak bisa menjadi presiden, setidaknya saya bisa memegangi topinya. Wah. Jika ditarik ke gambaran besarnya, ini adalah pesan visual yang sangat kuat bagi publik. Karena negara kan sedang diambang perpecahan ya? Tepat. Rival terbesar Lincoln justru menunjukkan rasa hormat tertinggi di depan publik. Ini momen persatuan yang memberi sinyal bahwa terlepas dari perbedaan politik, institusi kepresidenan harus dihormati. Dan pidato yang dibacakan Lincoln saat topinya dipegang itu juga sangat jelas ya batasannya. Sangat hati-hati. Lincoln berjanji tidak akan ada invasi dari utara, tidak ada kekerasan kecuali pemerintah dipaksa merespons. Tapi dia menegaskan kalau properti federal akan dipertahankan dengan segala cara. Dia tidak akan menyerahkan kedaulatan. Betul. Tapi ancaman bagi Lincoln kan ternyata nggak cuma datang dari selatan. Nah, ini yang menarik. Ancaman paling absurd justru datang dari dalam ruang rapatnya sendiri. Tolong jelaskan soal Menteri Luar Negerinya ini si William H. Seward. Karena waktu baca ini saya hampir nggak percaya. Seward ini kasus klasik ya, tentang seorang bawahan yang merasa jauh lebih superior dari atasannya. Merasa lebih pinter ya? Betul, dia tokoh senior, dan dia benar-benar berasa dialah yang seharusnya jadi presiden, bukan pengacara daerah dari Illinois ini. Terus apa yang dia lakukan? Kurang dari sebulan setelah Lincoln menjabat, tepatnya tanggal 1 April, Seward mengirimkan memo rahasia.
Judulnya, Beberapa Pemikiran untuk Pertimbangan Presiden. Yang isinya pada dasarnya kritik tajam kan? Kritik telanjang. Dia bilang pemerintah saat ini nggak punya arah dan kebijakan. Dan solusi yang ditawarkan Seward ini benar-benar di luar nalar. Bukankah dia malah menyarankan untuk memicu perang internasional? Sayangnya ya, Seward merasa satu-satunya cara menyatukan utara dan selatan yang terpecah itu dengan menciptakan musuh bersama dari luar. Jadi dia menyarankan perang melawan Eropa. Ia secara serius menyarankan Amerika menyatakan perang terhadap Spanyol dan Perancis. Gila. Dia pikir kalau diserang dari luar, orang Amerika bakal lupa konflik internal, dan pukulan terakhir dari memo itu, Seward menawarkan dirinya untuk mengambil alih kendali penuh. Kalau presiden nggak sanggup gitu kan? Betul. Itu pada dasarnya adalah proposal kudeta internal yang ditulis di atas kertas resmi. Kalau Anda atau saya yang terima memo kayak gitu dari bawahan, pasti reaksi pertamanya amarah meledak-ledak. Langsung dipecat hari itu juga pastinya. Iya, dan dipermalukan. Tapi respon Lincoln ini masterclass kecerdasan emosional. Dia nggak meledak. Dia nulis balasan yang tenang, rasional, tapi sedingin es. Sedingin es itu pas banget. Dia cuma mengingatkan kalau kebijakan sudah ditetapkan sejak pidato pelantikan. Terus soal siapa yang harus mengarahkan negara, Lincoln menulis satu kalimat mematikan. Jika ini harus dilakukan, sayalah yang harus melakukannya. Luar biasa elegan. Sangat elegan. Dia menegaskan hierarki tanpa perlu berteriak. Dan yang paling menonjol, Lincoln tidak pernah mempublikasikan insiden ini. Disimpan rapat-rapat ya? Iya, baru ketahuan bertahun-tahun kemudian, Lincoln nggak tertarik menghancurkan karir Seward demi egonya. Dia tahu dia butuh jaringan Seward. Ini pelajaran penting banget untuk Anda. Kekuatan terbesar pemimpin itu bukan dari seberapa keras menghukum, tapi seberapa besar dia bisa menekan gengsi demi keutuhan tim. Menekan ego habis-habisan. Nah, kedewasaan ini langsung diuji oleh krisis yang taruhannya nyawa. Soal dilema Fort Sumter. Ah ya, ini luar biasa rumit. Dari sumber kita ini terdengar seperti masalah matematika yang mustahil. Mayor Anderson, komandan di sana melaporkan perbekalannya akan habis. Dalam hitungan minggu. Terus berapa pasukan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan menurut perhitungannya? Anderson memperkirakan butuh sekitar 20.000 pasukan tempur yang disiplin. 20.000. Dan berapa total seluruh pasukan Amerika Serikat saat itu? Cuma sekitar 16.000 orang. Wah, Seluruh angkatan darat lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk satu benteng. Secara matematis itu misi bunuh diri. Lincoln terjebak dang. Kalau dia serahkan benteng, dia terlihat lemah dan melegitimasi pemberontakan. Betul. Kalau dia kirim militer, menyerang, dia dicap agresor yang memulai perang saudara. Serba salah kan? Tapi langkah Lincoln sangat berlian. Dia nggak kirim pasukan, tapi dia nggak menyerah. Dia cuma kirim pemberitahuan resmi ke Gubernur Carolina Selatan kalau dia akan mengirim perbekalan. Hanya perbekalan makanan ya, bukan amunisi atau tentara. Ini jebakan strategis kan? Sangat strategis. Pihak selatan jadi serba salah. Kalau mereka menyerang kapal yang isinya cuma roti, mereka yang terlihat memulai pertumpahan darah. Dan itulah yang terjadi. 12 April pihak selatan melepaskan tembakan ke Fort Sumter. Perang dimulai, tapi Lincoln berhasil dapat dukungan publik utara. Karena lawan yang menembakkan peluru pertama. Tapi dampak langsungnya, ibu kota Washington jadi kacau balau. Kota hantu yang terisolasi, jalur telegraf putus. Rel kereta juga dihancurkan pemberontak di Maryland. Ibu kota terputus berhari-hari. Tarbell menggambarkannya sangat emosional. Bayangkan Anda panglima tertinggi di kantor. Nggak tahu apa bala bantuan datang atau musuh yang masuk. Ketidakpastian absolut. Lincoln yang biasanya tabah sampai mondar-mandir bergumam sendiri. Mengapa mereka tidak datang? Mengapa mereka tidak datang? Itu ujian mental terberat. Dan ketika pasukan dari utara akhirnya tiba, kelegaan itu cuma sebentar. Muncul monster baru, yaitu tekanan publik. Publik utara nggak sabar ya. Iya, pers dan politisi teriak, maju ke Richmond, ibu kota konfederasi. Mereka mau kemenangan instan. Tekanan ini memaksa tentara yang sama sekali belum siap turun ke medan tempur kan? Tepat. Pasukan ini masih sangat hijau, belum berpengalaman manuver skala besar. Hasilnya, tragedi memalukan di pertempuran Bull Run pertama. Bukan cuma kalah taktis ya. Garis perkeadaan hancur, lebur, dan mereka lari panik ke arah Washington. Yang lebih surrealis, mereka lari melewati warga sipil dan politisi yang datang bawa keranjang piknik. Tunggu, nonton pertempuran bawa keranjang piknik? Iya, kayak nonton acara hiburan akhir pekan. Salah. Menonton pertempuran kayak pertandingan olahraga.
Dan pas laporan bencana itu sampai ke Lincoln, responsnya mengejutkan lagi. Dia tidak mencari kambing hitam, kan? Sama sekali nggak menyalahkan jenderalnya ke pres. Tarbell mencatat Lincoln melek sepanjang malam mendengarkan laporan kekalahan sambil dengan tenang membuat draft kebijakan militer baru. Merancang strategi ulang di malam terburuknya. Tapi masalah militernya bukan cuma tentara yang kurang latihan. Ego jenderal-jenderalnya ini loh. Mari kita bahas Jenderal John C. Fremont di Missouri. Fremont ini karakternya luar biasa arogan. Dia memimpin Departemen Barat, area yang sangat krusial, tapi dia nggak bertindak kayak perwira. Dia bertindak kayak raja kecil, kan? Betul, dikelilingi pengawal asing berseragam mendereng, menolak utusan Washington, dan puncaknya, dia mengeluarkan proklamasi emansipasinya sendiri. Secara sepihak. Sepihak, mendeklarasikan properti pemberontak disita dan budak dibebaskan. Kedengarannya heroik, tapi secara strategis, itu bunuh diri politik untuk Lincoln-nya. Ya, sangat berbahaya. Kebijakan ini mengancam mendorong negara-negara bagian perbatasan yang loyal untuk membelot ke selatan. Kalau mereka lepas, Amerika kalah perang. Lincoln minta dia memodifikasi perintahnya, tapi Fremont malah sombong dan menantang presiden untuk membatalkannya publik. Pas Lincoln memutuskan Fremont harus dipecat, ini malah jadi kayak komedi gelap. Iya, Fremont mengisolasi diri. Jenderal Curtis yang bawa surat pemecatan sampai harus menyewa orang bernama McKinney buat menyamar. Menyamar jadi pemilik perkebunan dari selatan. Pakai baju lusuh, menyelinap cuma buat ngasih dokumen pemecatan langsung ke tangannya. Absurd banget kan situasi ini buat seorang presiden? Dramanya nggak berhenti di situ. Malam itu juga istri Fremont, si Jessie Benton Fremont, mendatangi Gedung Putih tengah malam. Wow, menuntut ketemu Lincoln. Menuntut ketemu, meluapkan amarah, memprotes pemecatan, dan malah kasih isyarat terselubung kalau suaminya bisa saja mendirikan pemerintahan sendiri di Barat. Ancaman pengkhianatan di tengah malam. Tapi Lincoln tetap merespons dengan ketenangan absolut, nggak terpancing argumen emosional. Kesabarannya diuji maksimal. Dan kalau bicara jenderal dengan ego tak terbatas, kita harus sebut George B. McClellan. McClellan ini menganggap dirinya penyelamat tunggal alam semesta. Padahal Fremont udah kayak raja ya. McClellan beda lagi. Dia organisator jenius yang membangun tentara Potomac setelah hancur di Bull Run. Masalahnya, dia menolak menggunakan tentaranya. Selalu merasa musuh lebih besar dan minta waktu tambahan terus ya. Dan mengeluh pemerintah menyabotase dirinya. Ada satu insiden di catatan Tarbell yang bikin darah saya mendidih. Lincoln dan Menteri Luar Negeri datang berkunjung ke rumah McClellan untuk konsultasi. Presiden yang datang loh. Iya, Presiden. Menunggu dengan sabar di ruang tamu. Pas McClellan pulang, pelayannya ngasih tahu Presiden nunggu di bawah. Dan apa responsnya? Dia cuma jalan melewati ruang tamu, naik ke atas masuk kamar dan pergi tidur. Dia nyuruh pelayannya turun dan bilang jenderalnya terlalu lelah. arogansi yang luar biasa. Staf Lincoln sangat marah minta McClellan dipecat. Tapi Lincoln sadar nggak ada orang lain yang bisa mengorganisasi militer sebaik dia saat itu. Jadi dia menyingkirkan harga dirinya. Sampai Lincoln bilang pernyataan terkenal itu, "Saya akan memegangi kuda McClellan, asalkan ia memberi kita kesuksesan." Dedikasi sejati pada visi akhirnya, mengesampingkan ego pribadi demi negara. Tapi saat Lincoln terus menyerap serangan ini, dia dihantam tragedi personal yang sangat memukul. Februari 1862, kedua putranya, Willie dan Ted, sakit tifoid. Di tengah beban perang, dia harus bolak-balik dari ruang kabinet ke sisi tempat tidur anak-anaknya. Dan tragedi memuncak pas Willie meninggal, putra kesayangannya. Tarbell mencatat, Lincoln berhari-hari nggak mampu menjalankan tugas kenegaraan, tenggelam dalam duka. Kematian Willie ini tampaknya jadi titik balik ya buat Lincoln secara spiritual? Ada pergeseran besar kan? Sangat besar. Sebelumnya dia agak skeptis terhadap agama. Tapi sejak itu dia mulai baca Alkitab di mejanya dan punya keyakinan bahwa ada campur tangan ilahi. Semacam ketenangan batin yang fatalistik ya. Dia lakukan yang terbaik, sisanya di tangan Tuhan. Tepat. Ketenangan batin ini langsung diuji oleh krisis global lewat insiden trend. Ini studi kasus soal memilih prinsip di atas euforia. Ceritanya sangat menarik. Jadi Kapten Wilkes, Angkatan Laut Amerika, mencegat kapal Inggris namanya Trent. Dia menangkap paksa dua diplomat konfederasi, Mason dan Slidell. Yang lagi mau ke Eropa nyari dukungan. Publik utara bersorak. Wilkes disambut bak pahlawan nasional, dikasih medali. Tapi Inggris murka besar. Ia mencegat kapal netral itu pelanggaran hukum internasional. Inggris kirim ultimatum, kembalikan tahanan atau perang. Bahkan mulai kirim pasukan ke Kanada. Coba posisikan diri Anda sebagai Lincoln.
Kalau tahanan dikembalikan, publik yang lagi euforia bakal benci Anda, dicap pengecut. Tapi kalau ngikutin opini publik, Anda bawa negara ke perang dua front, lawan konfederasi dan kekaisaran Inggris sekaligus. Lincoln menganalisis dan merujuk ke prinsip negaranya sendiri. Kebebasan bernavigasi yang dulu diperjuangkan Amerika. Dia menyimpulkan dua tahanan ini ibarat gajah putih ya. Kelihatannya berharga, tapi biayanya menghancurkan. Betul sekali. Melawan arus opini yang deras, Lincoln memutuskan melepaskan tahanan demi setia pada prinsip hukum laut. Mengorbankan popularitas politik demi mencegah kehancuran negaranya. Dan itu justru ningkatin rasa hormat internasional ya. Sangat drastis naiknya. Ngomong-ngomong soal mengesampingkan sentimen pribadi, kita harus bahas pengangkatan Edwin M. Stanton sebagai Menteri Perang. Wah, ini cerita yang bikin geleng-geleng kepala nih. Beberapa tahun sebelum jadi Presiden, Lincoln dan Stanton pernah satu tim hukum. Stanton ini pengacara sukses, dan dia mandang remeh Lincoln yang sederhana. Menolak berdiskusi dan terbuka menghina penampilannya. Hinaannya nggak berhenti di situ. Waktu Lincoln jadi presiden, Stanton sering mengecam dan menyebut Lincoln sebagai gorila asli. Gorila asli. Parah banget. Dan Lincoln tahu loh dia dihina gitu. Tapi pas mesin perang Union tersendat dan menteri perang sebelumnya korup, Lincoln butuh orang tangguh. Dan dia malah milih Stanton. Penasihatnya kaget kan, nanya kenapa milih orang yang terang-terangan membencinya. Logika Lincoln sangat pragmatis. Stanton mungkin kasar, tapi dia jujur, pekerja keras, dan punya agresivitas administratif buat menangin perang. Lincoln gak nyari teman, dia nyari instrumen kemenangan. Objektivitas yang luar biasa. Luar biasa. Sangat menginspirasi. Nah, ini bawa kita ke bagian akhir eksplorasi kita soal proklamasi emansipasi. Narasi modern kan sering bilang Lincoln bangun pagi dapat pencerahan, lalu membebaskan budak. Padahal di Tarbell kelihatan realitasnya jauh lebih rumit dan sangat strategis. Tantangan terbesarnya itu negara-negara bagian perbatasan kan, Kentucky, Maryland, yang setia tapi ekonominya bergantung pada perbudakan. Lincoln sadar kalau dia hapus perbudakan mendadak mereka langsung memberontak. Rencana awalnya itu emansipasi berkompensasi. Meminta Kongres nyiapin anggaran besar buat membeli kebebasan budak secara bertahap. Iya, supaya struktur ekonomi nggak hancur tiba-tiba. Cara Lincoln ngetes ide ini juga modern banget, kayak ahli humas. Soal manuver Carl Schurz, Carl Schurz disuruh ke New York ngasih pidato publik soal emansipasi untuk perdamaian. Lincoln secara pribadi nge-review draft pidatonya loh. jadi Schurz dipakai sebagai balong bercobaan, ya untuk mengukur reaksi publik sebelum presiden ngajuin resmi. Betul, tapi gimana respons negara perbatasan? Mereka nolak mentah-mentah proposal kompensasi finansial itu. Di saat yang sama, kelompok radikal di Kongres mendesak keras buat mempersenjatai mantan budak. Lincoln sangat terjepit. Dia yakin kalau dikasih senjata, negara perbatasan bakal angkat senjata lawan dia. Ada detail paling mengejutkan di buku ini. Saking putus asanya, di pertemuan tertutup, Lincoln serius menawarkan untuk mengundurkan diri. Menyerahkan jabatan ke wakil presiden Hamlin? Karena dia merasa kalau politisi yakin Hamlin bisa eksekusi kebijakan radikal itu, tanpa bikin negara perbatasan membelot, dia rela mundur demi keselamatan negara. Politisi yang hadir sampai terdiam ngeri dan nolak tawaran itu. Tapi ini perlihatkan betapa absolutnya beban Lincoln. Pada akhirnya, realitas militer yang memaksa keputusannya. Penolakan kompromi finansial, ditambah kegagalan McClellan bikin Lincoln sampai di kesimpulan akhir. Emansipasi paksa yang tadinya dihindari akhirnya diadopsi sebagai senjata militer pamungkas dan kebutuhan mutlak. Jadi proklamasi itu bukan reaksi emosional sesaat ya, melainkan hasil dari pemimpin yang udah habisin semua opsi kompromi. Mengukur opini publik dan nunggu momentum militer yang tepat. Wah, setelah bahas semua ini, apa artinya buat Anda yang mendengarkan? Lincoln mencontohkan kepemimpinan sejati seringkali berarti menekan gengsi ke titik terendah. Entah ngadepin bawahan kayak Seward, rekan kerja kompeten tapi menghina kayak Stanton, Atau orang berbakat tapi sombong kayak McClellan. Kesabaran strategis dan menolak bereaksi emosional itu senjata paling mematikan seorang pemimpin. dan sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan mendalam untuk Anda renungkan. Silahkan. Bayangkan kalau perwakilan negara bagian perbatasan nerima tawaran emansipasi berkompensasi dari Lincoln. Yang dibeli perlahan itu ya? Iya. Apakah Amerika akan terhindar dari ratusan ribu korban jiwa? Ataukah karena nggak ada proklamasi paksa, rasisme dan sistem perbudakan justru bakal bertahan lebih lama karena dilembagakan lewat kompromi uang?
Sebuah pertanyaan menantang soal harga dari sebuah kompromi. Keputusan terberat kadang punya konsekuensi yang nggak sepenuhnya kita pahami. Sesuatu yang sangat layak Anda pikirkan. Betul sekali. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi mendalam kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.